Halo guys, welcome back with me Ilham Nur Hakim. Di video kali ini saya menjelaskan kepada kalian bagaimana cara live streaming atau recording di software OBS. Yes, bener banget sih. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu caranya live streaming atau recording di OBS. Apalagi kalau saya perhatikan sekarang udah makin banyak sih orang-orang yang live streaming di YouTube. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu atau pengen mulai nih live streaming atau bikin channel di YouTube, kalian bisa ikuti tutorial dari saya. Nah, kalau misalkan kalian belum download atau belum install OBS-nya, kalian bisa download dulu OBS-nya, lalu kalian install ke PC kalian. Untuk linknya sudah saya cantumin di deskripsi di bawah. Nah, kalau misalkan kalian udah install, kalian buka aja OBS-nya dan tampilannya seperti ini ya. Di sini ada action control, ada scene transition, audio mixer, source, dan juga scenes. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut yang ada di sini, kita ke setting dulu ya. Di setting ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan yang harus sejalan dengan spesifikasi PC dan juga laptop kalian. Oke, pertama kita pilih yang ini ya, yang video. Untuk base canvas ini merupakan ukuran project atau canvas yang ada di OBS. Untuk base canvas ini sebenarnya bebas, kalian mau pilih 2K atau 4K. Ya, sesuaiin aja dengan game kalian. Kalian biasanya mainnya di 4K atau 2K atau 1080p Full HD. Kalau saya karena memang awalnya memang monitornya 1080p, ya, jadi saya pilihnya yang 1080p. Walaupun PC saya sebenarnya bisa kuat 2K, tapi karena memang native resolusi dari monitor saya 1080p, jadi ya biasanya saya mainnya 1080p. Jadi ya ngapain kita 2K atau 4K lagi, karena memang saya maininnya Full HD, ya saya canvas di OBS-nya saya pilihnya yang 1080p. Lalu untuk output ini merupakan resolusi hasil akhirnya lah, yang nantinya kalau misalkan kalian live streaming atau recording, hasilnya ya di outputnya ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen hasilnya itu 1080p atau Full HD, kalian pilihnya 1080p. Kalau misalkan kalian pengen 2K atau 4K hasilnya yang nantinya pengen kalian record atau live streaming, kalian tinggal ya pilih aja 4K atau 2K. Ya, pokoknya kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Untuk command FPS, saya di sini pilihnya 60 FPS. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di setting ini ya kalian harus sejalan dengan PC kalian. Kalau misalkan PC kalian sanggup merekam video ke 60 FPS, ya silakan. Tapi kalau misalkan memang memberatkan CPU atau GPU kalian, ya sebaiknya kalian bisa rubah ya, kalau misalnya 50 atau minimal 30 atau 29,97 lah gitu. Nah, ini sih beda-beda dikit lah, sama aja lah, ini sama-sama 30 fps. Jadi ya kalian coba-coba aja, kalau misalkan 60 fps itu keberatan ya kalian turunin aja deh. Jadi sesuaikan dengan PC kalian. Di output pun juga kalau misalkan 1080p-nya nggak kuat, ya kalian bisa turunin lagi ke 720p. Ya, pokoknya harus sejalan dengan kemampuan PC kalian. Dari setting video, kita beralih ke output setting. Untuk output modenya, kalian bisa pilih advance. Nah, di output mode advance ini ada streaming, ada recording, ada audio, dan juga replay buffer. Saya bakal ngejelasin ketiga ini doang ya, yaitu streaming, recording, dan juga audio. Kalau replay buffer nggak kita apa-apain. Oke, kalau misalkan kalian pakai OBS ini untuk live streaming, ada beberapa setting yang perlu kalian perhatikan. Untuk audio track, saya pilihnya yang 1. Untuk audio encoder, saya skip aja, langsung berlanjut ke video encoder. Nah, di video encoder ini ada beberapa macam. Kalau misalkan kita buka, ada H.264, H.265, ada FX1, dan juga X264. Nah, karena GPU saya pakainya AMD, jadi di sini ada tulisannya ya, AMD HW H.264, AMD HW H.265. Ya, kalau misalkan kalian pakainya Nvidia, ya beda lagi, di sini tulisannya Nvidia bukan AMD. Nah, di sini sekarang tergantung pilihannya. Kalian pengen H264 atau H265. Karena di bagian ini kita lagi setting live streaming, jadi kalau saya sih ya, saya saranin pilih yang H265. Karena H265 ini filenya lebih efisien dan juga rendah bandwidth. Namun pilihan H.264 atau H.265 ini berlaku kalau misalkan kalian punya dedicated GPU di PC kalian. Kalau misalkan kalian nggak pakai dedicated GPU atau VGA, ya mau nggak mau kalian pakainya yang X264.
yang dimana yang bekerja ya prosesor kalian. Selanjutnya kita beralih ke encoder setting, yang dimana di rate control ini ada CBR, CQP, dan juga VBR. Nah, karena ini live streaming, saya sarankan pilihnya yang CBR. Selain karena memang direkomendasikan oleh YouTube-nya sendiri, CBR ini memiliki bandwidth yang stabil. Jadi bisa mengurangi lah yang namanya buffering saat kalian streaming. Nah, untuk bitrate ini sebetulnya YouTube udah kasih kita list ya, berapa bitrate yang harus kita pakai sesuai dengan resolusi videonya. Nah, kalau misalkan kalian ingin lihat listnya, sudah saya cantumin di deskripsi di bawah. Kalau saya nih ya, bakal nambahin 3000 sampai 5000 kbps di atas bitrate yang direkomendasikan oleh YouTube. Jadi ya saya di sini saya kasih bitrate-nya 15.000 kbps. Tapi kalau misalkan kalian pengen ikutin rekomendasi dari YouTube ya nggak masalah ya. Intinya kalian harus sesuaikan dengan kemampuan dari PC kalian masing-masing. Untuk keyframe interval, kalau misalkan saya lihat dari rekomendasi Twitch dan juga YouTube, mereka sama-sama merekomendasikan 2S. Jadi ya saya ikutin aja 2S. Untuk preset ini ada quality, balance, dan juga speed. Ya sesuai namanya aja, kalau misalkan kita pilih quality, dia bakal fokus ke kualitas gambar dari videonya. Tapi ya memang kalau misalkan hardware kalian kurang mumpuni, ya bakal kemakan performanya sih. Jadi ya kalau misalkan kalian, wah ini gambarnya bagus nih, tapi kok kayaknya FPS-nya agak choppy ya, ya kalian bisa pilih yang speed. Tapi kalau speed ini memang bakal menambah performa dari videonya. Jadi ya FPS-nya bisa nambah lah. Tapi memang mengorbankan kualitas dari gambarnya. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen tetap ya agak ringan lah, tapi gambarnya nggak burik banget, kalian bisa pilih balance. Tapi kalau saya lihat hardware saya sih kuat ya, jadi ya saya pilihnya yang quality. Pokoknya ya kalian coba-coba sendiri aja deh semampu PC kalian. Nah kalau misalkan kalian tidak pengen streaming doang, tapi pengen recording juga, ya kita lanjut aja ke recording setting. Untuk tipenya saya pilih yang standar. Untuk recording pad ya kalian tinggal sesuaikan saja mau kalian simpan filenya di mana. Nah, untuk recording format ini bisa kalian buka. Di sini ada yang namanya MKV, ada MP4, MOV, dan lain-lain. Nah, karena memang file ini nantinya bakal kita edit lagi, maka file yang memang wide compatible bisa di play di mana aja. Ya pastinya filenya yang formatnya MP4. Nah kalau misalnya kita buka di sini ada beberapa format MP4 ya. Nah kalau misalnya kita pilih MPG4, di sini bakal muncul tulisan kuning ya di bawah ini, yang mana artinya kalau misalnya kita lagi recording nih, lagi main nih, lagi kita rekam, tiba-tiba PC kalian tuh blue screen atau tiba-tiba mati deh. Nah filenya itu bakal hilang atau korup. Jadi ya nggak bisa dipulihin tuh file videonya, file recordingnya. Kalau misalnya kita pilih yang MKV, tulisannya bakal hilang nih, yang dimana kalau misalnya kita lagi main atau kita lagi recording, filenya nih nggak bakal hilang nih kalau misalnya kita pakai format yang MKV. Tapi MKV ini ya kalau misalnya kalian tahu nggak wide compatible ya, jadi nggak semua player bisa mainin file MKV atau format MKV. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa yang memang nggak bisa kita edit kalau misalkan filenya itu MKV, jadi harus kita convert dulu ke MP4. Ya kan agak makan waktu ya. Maka dari itu kita pilih yang hybrid MP4. Nggak cuman wide compatible, tapi kalau misalkan PC kalian mati atau blue screen, filenya tetap bisa kita selamatin atau tetap pulih lah gitu. Jadi kalau misalnya kita buka recording padnya, di situ bakal tetap ada videonya. Nah di video encoder ini beda lagi dengan streaming setting yang sebelumnya, karena di streaming setting ini kan langsung di-upload kan ya di YouTube atau langsung di-publish di YouTube-nya, di jaringan YouTube-nya. Kalau di recording ini kan nanti bakal di-play lagi atau bakal kita edit lagi kan. Kalau misalkan GPU kalian tidak bisa ngeplay atau nggak bisa memutar file dari H.265, kalian bisa pilih yang H.264. Tapi kalau misalnya mendukung, ya kalian pilihnya yang H.265. Untuk audio encoder, saya lewatin aja. Untuk audio track, saya checklist yang 1, 2, dan juga 3. Untuk penjelasan lebih jauh tentang audio track, nanti ya saya bakal jelasin setelah saya sudah atur semua setting yang ada di OBS. Selanjutnya kita ke encoder setting. Nah di rate control ini kan sebelumnya di bagian streaming saya pilihnya CBR. Nah kalau misalkan di bagian recording ini ada dua pilihan lagi nih selain CBR, yaitu VBR
dan juga CQP. Gampangnya sih gini, kalau misalkan nih ya kalian memang nggak mikirin nih atau nggak terlalu mikirin ukuran file video yang nantinya bakal dihasilkan, mau itu sebesar berapa giga, 20 giga, 30 giga, 50 giga. Kalau misalkan kalian tidak mikirin itu, ya kalian bisa pilih yang CQP. Karena CQP ini dia tuh lebih konsisten dalam merekam sebuah video sesuai dengan kompleksitas videonya. Jadi kalau misalnya lagi ada pergerakan banyak gitu, kalau misalnya ada aksi yang banyak, ada perubahan gambar di videonya yang lumayan banyak, ya dia bakal tinggi bitrate-nya. Tapi tiba-tiba lagi ada cuman adegan ngomong doang, dia turun lagi gitu. Dia bakal konsisten nih menangkap video yang ada di gameplay atau yang kita lagi tangkap lah gitu, misalkan lagi gamenya gitu. Namun seperti yang saya bilang tadi, CQP ini ya kalau misalkan kalian tidak terlalu mikirin ukuran file videonya, ya karena memang di sini CQP ini nggak bisa kita batasin gitu loh. Kita cuma bisa ngeraba-raba doang dengan cara kita atur CQ levelnya. Semakin rendah level CQ levelnya, maka semakin bagus pula kualitas videonya, yang dimana berbarengan dengan bertambahnya file videonya. Jadi ya kalau misalkan kita kurangin levelnya nih ya gambarnya makin bagus, tapi filenya nih makin tinggi dan nggak bisa kita batasin, kita cuma bisa ngatur CQ levelnya. Saya saranin ya kalau misalkan kalian pakai CQP, ya kalian bisa atur range-nya dari 18 sampai 20 lah. Kalau mau aman ya 20 gitu loh. Tapi kalau misalkan ternyata pas kita lihat, waduh file ternyata masih besar juga, ternyata bitrate-nya tuh kalau misalkan kita lihat hasilnya 50.000 kbps gitu loh. Ya udah, kita naikin lagi aja ya, terserah mau itu 23, 22, 21 lah, 22, ya pokoknya seginilah 21 sampai 23 gitu. Ya mau aman dari filenya ya 23 gitu loh. Namun beda lagi halnya kalau misalkan kalian pilih yang VBR. Nah, VBR ini dia sama sih fluktuatif, tapi nggak seperti CQP tadi yang memang nggak bisa kita batasin. Nah, di VBR ini bitrate-nya bisa kita batasin ya, yang dimana di sini saya batasinnya 15.000 kbps. Ya paling nanti hasilnya pas udah selesai nih ya, videonya udah selesai di record, palingan ya angkanya nggak exact lah, nggak 15.000 pas gitu, misalkan 15.900, 15.800, ya pokoknya nggak jauh lah, nggak di atas 1.500 gitu loh. Kalau saya sih ya saya pilihnya VBR gitu, karena biar nggak makan tempat gitu loh. Kalau misalkan CQP nggak bisa kita terka gitu file akhirnya, ya jadi ya saya pilihnya yang VBR. Intinya kalian tergantung dengan ya kapasitas PC kalian masing-masing. Oke, untuk keyframe interval sama 2S. Preset di sini saya juga quality ya kayak tadi, tergantung dengan PC kalian. Untuk audio di sini ada 1.6. Di 1.6 ini saya pilihnya ya 320 ya. Maksimal bitrate gitu loh. Kalau misalnya emang nangkepnya cuma berapa bitrate ya nggak apa salah gitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke bagian setting streaming. Nah, di sini kalau misalkan kalian pengen streaming di Twitch, ya kalian pilihnya Twitch. Kalau pengen streaming YouTube, kalian pilihnya yang YouTube. Ya karena saya streamingnya di YouTube, saya pilihnya yang YouTube. Nah, kalau sudah, kalian tinggal connect aja akun YouTube atau akun Google kalian ke OBS-nya. Nah, di sini kalian bisa pilih yang connect account. Ya, pokoknya kalian ikutin saja akunnya yang mana, passwordnya apa, lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, connected account, kalau saya sih kan streamingnya di Irwan Family ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau sudah, klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal bikin scene-nya aja deh. Caranya, kalian tinggal klik saja tanda plus yang ini. Lalu kalian namain aja. Di sini saya namain, apa ya? Game scene lah kayaknya. Scene, oke. Pokoknya kalian namain aja sesuka kalian. Kalau udah klik OK, lalu kita beralih ke kolom source. Nah, di sini kan kita mau record gameplay yang pengen kita mainin nih ya. Nah, caranya sebenarnya ada 3. Yang pertama yang paling umum itu yaitu game capture. Caranya ya kalian klik tanda plus, terus kalian pilih yang ini, yang game capture. Lalu kalian namain aja sesuka kalian. Saya di sini ya game capture aja. Lalu klik OK. Lalu setelah itu di modenya kalian pilih yang Capture Specific Windows.
Untuk di bagian window kita kosongin aja. Kita klik OK. Nah, di sini kan nggak ada apa-apa nih ya, black doang kan, hitam doang kan, karena memang belum ada yang bisa kita rekam gitu, belum saya buka gamenya gitu. Nah, maka dari itu kita buka gamenya. Nah, kalau misalkan gamenya udah dibuka nih, di sini kan gamenya saya udah buka nih. Nah, baru deh kita ke game capture-nya lagi, kita klik 2 kali. Kita klik window, lalu kita pilih gamenya yang sudah kita mainkan. Nah, di sini saya lagi buka game Moria. Kita pilih aja. Nah, kalau misalkan udah langsung muncul gini ya, berarti kalian tinggal klik OK. Lalu ya langsung muncul nih di kanvas OBS-nya. Nah, ada beberapa game yang kalau misalkan kita pakai game capture, dia nggak bakal muncul nih di kanvasnya. Nah, kalau misalkan di game capture-nya ini nggak kebaca sama OBS-nya, kita pakai cara kedua yaitu window capture. Oke, di sini saya hapus saja. Sekarang kita klik tanda plus. Lalu di sini kita pilih yang window capture. Nah, kita namain aja terserah kalian. Lalu klik OK. Dan di bagian window ini kita pilih sesuai dengan game yang sedang kita mainkan. Di sini karena Moria, kita pilih Moria. Nah, kalau misalnya memang muncul, ini karena lagi buka Moria dan juga OBS ya, munculnya begini ya. Tapi kalau misalnya memang kebaca di window capture, ya kalian bisa langsung klik OK gitu. Nah, kalau misalkan di window capture ini nggak ketangkep juga di OBS-nya, ya sekarang kita hapus saja yang ini. Lalu kita pilih yang display capture. Kita namain aja. Lalu klik OK. Dan di bagian display ini kita pilih monitor kalian yang mau kalian capture nih ya. Nah, di sini langsung muncul deh tampilan yang ada di monitornya. Kalau sudah, klik OK. Tapi ingat, di display capture ini dia bakal nangkap semua tampilan yang muncul di monitornya. Tapi karena saya di sini game capture-nya terbaca di gamenya, jadi saya pilihnya game capture. Nah bang, saya pengen munculin webcam saya bang. Gimana bang? Gampang. Pokoknya yang penting webcamnya udah kalian sambungin ke PC-nya ya. Oke, kita lanjut aja. Kita klik tanda plus lagi. Lalu kita pilih yang video capture device. Di sini kalian tinggal namain aja sesuka kalian. Kalian klik OK. Nah, di sini tampilan kamera saya langsung muncul nih, atau tampilan webcam saya. Nah, kalau misalkan kalian nggak langsung muncul ya, kalian tinggal pilih aja sesuai nama webcam kalian ya. Kalau udah, kalian tinggal klik OK. Nah, ada deh di kanvasnya webcam kita nih. Nah, ini kok kayaknya bang, terlalu gede bang. Gimana bang cara ngecilinnya? Gampang. Tinggal kalian ini aja kok. Tuh, kalian tinggal drag gini aja. Tuh, misalkan mau taruh di sini pojok kanan. Oke, kita kecilin. Nah, ini kan kayaknya tampilannya luas banget nih ya. Nah, kita crop nih. Caranya kalian klik Alt atau kalian tekan Alt. Terus kita geser aja seperti ini. Nah, kalian sesuaikan saja ukuran yang pengen kalian inginkan. Misalkan saya begini deh. Nah, terus ini kayak kekecilan, saya gedein lagi. Terus saya tepatin di sini. Dah. Nah, selanjutnya kita ke audio mixer. Pada saat kita recording, kita pasti nangkap dua sound ya, atau dua sumber suara, yaitu dari komputer atau dari gamenya, dan juga dari mikrofonnya. Untuk suara dari PC-nya, kalian tinggal ke desktop audio, lalu klik yang ini. Lalu pilih properties. Lalu kalian buka device. Lalu kalian tinggal pilih aja suara atau sumber suaranya, mau itu dari speaker atau dari headset kalian. Atau bisa juga kalian pilih default, jadi dia bakal otomatis nangkep suara yang sedang kalian play. Pokoknya kalau misalnya kalian pakai headset, dia bakal otomatis pilih yang headset. Tapi kalau misalnya kalian pakai speaker atau pakai speaker monitor lah, dia bakal otomatis pilih yang speaker monitor. Kalau udah, klik OK. Nah, untuk mikrofon seperti halnya desktop audio, kalian tinggal klik saja yang mic yang ini, klik properties, kalian pilih device, dan kalian pilih saja mikrofon kalian. Kalau saya sih yang ini ya, saya pilih yang ini, klik OK. Nah, selanjutnya saya bakal menjelaskan yang setting tadi tuh, kenapa saya checklist 1, 2, dan 3 audio tracknya. Nah, di sini kalian klik saja Advanced Audio Properties. Nah, di sini ada desktop audio dan juga mix aux. Untuk track 1, desktop audio dan mix saya checklist dua-duanya. Untuk track 2 saya hanya checklist desktop audio. Dan untuk track 3 saya hanya checklist bagian mic-nya aja. Jadi gampangnya kalau misalkan kalian recording, nanti filenya bakal ada 3 track audio. Jadi nantinya kalau misalkan kalian edit,
nggak cuma ada satu track video dan juga satu track audio ya, tapi bakal ada satu track video dan ada 3 track audio. Yang dimana itu tergabung antara track 1, track 2, dan track 3. Track satunya ini yang saya checklist dua-duanya ini, dia gabungan antara desktop audio dan juga mic. Dan track 2 ini hanya ada suara dari desktop audionya aja. Sedangkan untuk track 3 hanya ada suara dari mic-nya aja. Bang, kok kayaknya ribet banget ya? Kenapa nggak cuman track 1 aja sih? Ya nggak masalah sih, emang kalau misalkan audio desktop dan juga audio dari mic-nya tuh istilahnya nggak saling menutupi ya. Kalau misalkan saat kita editing, kok kayaknya suara kita tuh terlalu pelan gitu. Nah, kalau misalkan kita pilih track 1 doang sih, kita pasti nggak bakal bisa atur salah satunya doang kan, karena memang satu track udah tergabung, udah nyatu tuh track file dari desktop audio dan juga mic. Maka dari itu saya pisah. Kalau misalkan memang kalian puas dengan track 1, ya kalian pakai track 1. Tapi kalau ternyata dilihat atau didengar dari track satunya ini kok kayaknya suaranya agak numpuk gitu, dan suaranya tuh agak nimpa, jadi ya kalian bisa pilih track 2 dan juga track 3 gitu. Jadi lebih fleksibel, walaupun memang lebih besar atau lebih ribet, tapi lebih fleksibel saat kalian pengen edit videonya gitu. Ya kalau misalkan kalian pengen ikutin setting dari saya, ya boleh aja gitu. Kalau misalkan tidak, juga nggak apa-apa gitu. Saya sih hanya pengen ngejelasin aja kenapa saya pilih 1, 2, dan juga 3. Oke, scene udah, source udah, audio udah. Sekarang kalau misalkan kalian ingin start recording, ya kalian tinggal klik aja yang ini ya, yang start recording. Misalkan udah selesai, kalian udah recording, ya kalian tinggal klik aja stop recording. Sedangkan untuk streaming, kalian bisa klik manage broadcast. Lalu di sini kalau misalkan sudah ada, ya kalian pilih saja broadcast yang sudah kalian bikin. Tapi kalau misalkan belum bikin, ya kalian pilihnya yang create new broadcast. Ya pokoknya di sini kalian isi aja judulnya, deskripsinya, privasinya, kategori videonya, dan lain-lain, termasuk thumbnailnya. Nah kalau misalkan sudah diisi, kalau misalkan kalian pengen bikin broadcastnya, ya kalian pilih create broadcast. Tapi kalau misalkan kalian pengen langsung streaming, ya kalian pilihnya create broadcast and start streaming. And that's it. Itu saja tutorial dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa isi kolom komentar di bawah. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.